Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom, salam damai bagi para saudara semua. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, Senin 6 Oktober 2025, hari Senin biasa ke-27. Tema renungan hari ini, hati yang menolak panggilan dan hati yang tergerak belas kasih. Para saudaraku yang terkasih, dua bacaan hari ini mengisahkan mengenai kisah Yunus yang melarikan diri dari panggilan Allah. Dan bacaan Injil berbicara mengenai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Walaupun sekilas berbeda, tetapi sesungguhnya saling melengkapi. Dan inilah yang mau saya renungkan. Yang satu berbicara tentang hati yang menolak panggilan, dan yang lain tentang hati yang tergerak oleh belas kasih. Para saudara, mari kita mencermati kisah Yunus. Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota besar yang penuh dengan kejahatan. Tetapi Yunus justru lari menjauh. Seakan ingin mengatakan kepada Tuhan, "Aku tidak mau, aku punya jalan sendiri." Ia menolak. Ia memilih arah yang berlawanan. Namun kita tahu para saudara, melarikan diri dari hadapan Tuhan itu sia-sia. Tuhan menemukan Yunus, bahkan ketika di tengah laut bergelora, badai itu menjadi tanda bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti memanggil anak-anaknya untuk kembali kepada panggilannya. Yunus harus jatuh ke dalam perut ikan 3 hari lamanya sebelum akhirnya disadarkan. Tidak ada tempat di mana kita bisa sembunyi dari kasih dan panggilan Allah. Akhirnya Yunus sadar apa yang harus dilakukan dalam panggilan Allah. Namun ia tidak ingin melakukannya. Allah melalui orang-orang kafir di kapal serta ikan besar mengembalikan jalur panggilan Yunus. Saudara-saudari, bukankah kita juga menjadi seperti Yunus? Ada saat di mana kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi hati kita memilih lari, para saudara. Lari dari tanggung jawab, lari dari panggilan untuk mengampuni, lari dari kewajiban untuk menolong, lari dari panggilan hidup untuk hidup jujur dan tulus. Dan ketika kita lari, hidup kita pun terasa seperti badai. Resah, gelisah, takut, dan tidak tenang. Tetapi justru dalam kegelisahan itulah Tuhan tidak berhenti mengetuk, menunggu, bahkan mengutus ikan besar dalam hidup kita. Peristiwa, orang, pengalaman yang telah menelan kita, menghentikan langkah kita, agar kita menyadari jalan kita itu bukan jalan Tuhan, tetapi tanpa Tuhan kita tidak akan sampai kepada tujuan sejati. Para saudara, Injil hari ini melengkapi kisah Yunus. Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang tergerak oleh belas kasih. Kita tahu orang Samaria dan orang Yahudi itu pada masa itu saling membenci. Tetapi justru dialah yang berhenti menolong, merawat, bahkan mengorbankan miliknya bagi orang yang setengah mati di tengah jalan. Yang lain lewat begitu saja, imam dan Lewi. Orang yang mestinya dekat dengan hukum dan ibadah, malah menutup mata. Sementara orang yang dianggap orang luar, orang kafir,
justru menyatakan kasih yang nyata. Yesus kemudian bertanya, "Siapakah sesamaku?" Dan jawaban itu jelas, sesamaku adalah siapa saja yang membutuhkan kasihku. Siapa saja yang ditaruh Tuhan di jalanku. Siapa saja yang menderita di dekatku. Disinilah kita diajak bercermin. Apakah kita melarikan diri seperti Yunus? Ataukah kita berani berhenti seperti orang Samaria? Kadang kita ingin lari dari orang yang butuh pertolongan, karena itu merepotkan, karena mengganggu waktu kita, atau tidak sesuai dengan rencana kita. Kita sibuk, kita terburu-buru, kita merasa itu bukan tanggung jawab saya. Tetapi Yesus berkata dengan sederhana, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Jangan terlalu banyak bertanya, "Siapa sesamaku?" Lihatlah siapa yang Tuhan taruh di hadapanmu hari ini. Nah, para saudaraku yang terkasih, dalam dunia yang semakin individualis, kita mudah seperti Imam dan Lewi. Lewat di seberang jalan, menutup mata, merasa cukup dengan doa pribadi tanpa aksi nyata. Tetapi iman tanpa kasih tidak ada artinya. Dan kasih sejati selalu menuntut pengorbanan. Baik itu waktu, tenaga, bahkan harga diri kita, para saudara. Namun kasih itulah yang membuat kita sungguh hidup. Maka para saudaraku yang terkasih, marilah kita renungkan. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk mengasihi. Tuhan memanggil kita hari ini, saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.